teman-teman, pada pertemuan hari ini kita akan belajar melakukan olah data analisis regresi menggunakan EViews. Kebetulan kali ini kita akan membuat atau melakukan olah data pada data panel, yaitu terdiri dari banyak perusahaan dan banyak periode yang digunakan. Contohnya di sini aku perlihatkan dulu datanya. Oke, di sini aku menggunakan data panel yaitu dari 20 perusahaan. Ini perusahaan customer non siklis ya. Dan terdiri dari 5 tahun, periodenya 5 tahun kayak gitu. Maka ini disebut dengan data panel. Oke, pertanyaannya bisa tidak kita olah data-data panel ini menggunakan SPSS? Sebenarnya bisa saja ya teman-teman, tapi hasilnya tidak seperti atau tidak semaksimal yang di EViews. Karena setauku kalau data panel itu ketika diolah menggunakan SPSS maka modelnya itu hanya satu, yaitu model common. Sedangkan kalau kita menggunakan EViews maka biasanya ada beberapa pilihan model, ada 3 model, yaitu common effect, fixed effect, sama random effect kayak gitu. Jadi kalau di EViews untuk data panel ini bisa dipilih dengan maksimal model mana yang lebih baik kayak gitu. Sedangkan kalau di SPSS kita tidak bisa memilih, jadi hanya menggunakan satu model saja kayak gitu teman-teman. Jadi keputusannya ada di teman-teman, mungkin pilih SPSS atau EViews ketika mengolah data panel kayak gitu ya. Oke, kita langsung saja. Pada pertemuan kali ini teman-teman, aku akan membuat olah data dimulai dari input data sampai dengan pemilihan model saja. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan di part berikutnya ya. Oke, kita mulai saja. Di sini tampilan awal dari EViews. Nah, tampilan awal dari EViews itu, nah, untuk input data teman-teman bisa langsung pilih file saja. Di sini ada file. Nah, klik new, lanjut klik work file. Nah, di sini ada pilihan atau ada beberapa itemnya yang harus teman-teman setting. Pertama ada work file struktur tipenya. Nah, work file struktur tipe ini teman-teman bisa memilih antara 3, ada unstructured. Nah, unstructured ini biasanya datanya data cross section. Kalau regular frekuensi atau date ini datanya data time series, dan balanced panel itu untuk data panel. Nah, karena kita menggunakan data panel, maka pilih yang balanced panel. Oke. Lanjut, teman-teman, di sini ada frekuensi. Nah, frekuensi di sini ada banyak banget pilihan. Ini teman-teman tinggal pilih saja apakah datanya tahunan, kuartal atau triwulanan, atau bulanan, atau semesteran. Jadi itu terserah teman-teman, tergantung dengan datanya. Nah, karena aku datanya tahunan, maka pilih annual. Lanjut. Nah, di sini ada start date. Start date ini berarti tadi punya aku tahun 2020 ya. Lanjut, end date-nya itu tahun 2024. 2024. Oke, lanjut. Number of cross section-nya di sini digunakan jumlah cross section atau jumlah perusahaannya ada berapa yang digunakan, atau jumlah subjeknya ada berapa yang digunakan kayak gitu. Di sini aku menggunakan 20 perusahaan, jadi tulis 20. Nah, di sini ada work file names, atau sebenarnya di sini opsional, teman-teman mau tulis boleh, nggak ditulis juga boleh. Contohnya di sini aku mau tulis work file aku itu ketika disimpan nanti namanya adalah latihan. Nah, oke aja. Oke teman-teman, inilah hasil work filenya yang bisa nanti kita gunakan untuk input data. Lanjut, sekarang kita masuk ke input data. Cara input data itu hanya tinggal klik quick. Teman-teman bisa dilihat di atas ada quick. Lanjut ke empty group. Oke.
Nah, di empathy group ini, teman-teman, aku geser dulu ya. Ini tinggal kita input saja atau copy paste aja dari data yang di Excel tadi. Oke, bisa kita klik di sini. Nah, tinggal ambil datanya saja, mulai dari data font size. Oke, kita copy sampai bawah. Oke, jadi harus copy semuanya, teman-teman. Masuk sini, kita tinggal ctrl-v. Oke, aman ya. Di sini sudah masuk semua datanya sampai ke bawah. Kita cek dulu. Oke, aman datanya. Nah, sekarang tinggal kita tulis di sininya ada data yang pertama itu coba kita lihat dulu. Yang pertama font size, kedua capital struktur, financial performance sama harga saham. Jadi di sini ini X1, font size itu X1, X2, X3 dan harga saham itu variabel Y-nya ya, teman-teman. Oke, kita masuk dulu. Kita tulis di sini font size. Oke, di sini untuk penulisannya tidak bisa pakai spasi ya, teman-teman, harus pakai underscore. Oke, lanjut. Yang kedua, capital struktur. Yang ketiga, financial performance. Dan yang terakhir, variabelnya harga saham. Oke, ini untuk hasil dari data yang sudah kita input. Ini teman-teman tinggal di close aja. Kenapa tinggal di close aja? Karena ini nggak perlu disimpan, langsung tersimpan sendiri. Oke, nah lanjut tahap berikutnya. Biasanya dari data keseluruhan itu kita pengen tahu nih deskripsi datanya secara singkat agar kita bisa menjabarkannya atau menarasikannya ketika kita buat suatu penelitian kayak gitu. Nah, yang biasa untuk menjabarkan itu ujinya yaitu uji statistik deskriptif. Jadi sebelum uji model kita ke uji statistik deskriptif dulu, teman-teman, kayak gitu ya. Nah, lanjut cara melakukan uji statistik deskriptif, tinggal teman-teman klik quick. Lanjut klik di sini ada grup statistik. Oke, bisa terlihat ya grup statistik. Lanjut deskriptif statistik, terus pilih common sample. Nah, di sini teman-teman tinggal tulis aja yang pertama tadi X1-nya font size. Oke, tinggal tunggu sebentar, klik enter. Terus lanjut lagi capital struktur. Oke, tinggal kita enter. Terus finansial. Oke, tinggal kita enter. Dan terakhir harga saham. Tinggal kita enter. Oke. Oke, teman-teman, di sini kita lihat di dalam statistik deskriptif di sini ada ringkasan data dari seluruh variabel yang sudah kita input tadi. Ada font size, capital struktur, financial performance, sama harga saham. Nah, sekarang aku mau sedikit kasih gambaran cara membacanya ya, teman-teman. Oke, yang pertama kita lakukan interpretasinya dulu dari keseluruhan. Contohnya dalam uji statistik deskriptif ini berarti bisa kita ketahui hasil dari keseluruhan observasi atau sampelnya yaitu terdiri dari 100. Nah, 100 ini jumlah dari 20 perusahaan dikali dengan 5 tahun periode kayak gitu ya. Jadi jumlahnya 120 kali 5 periode. Selanjutnya
Oke, kita mulai dari variabel Y ya. Variabel Y di sini ada harga saham, teman-teman. Bisa kita lihat dulu di harga saham ini. Di harga saham ini, teman-teman, rata-ratanya adalah 99, sorry. Di harga saham ini rata-ratanya yaitu 996. Ini rupiah ya, dalam rupiah, Rp 996, mediannya 273, maksimumnya atau nilai tertingginya yaitu 7.350 rupiah, nilai terendahnya atau minimumnya yaitu 0. Nah, di sini teman-teman bisa jelaskan kok bisa nilainya 0. Nah, kebetulan pada data yang aku input ini ada data 0 karena salah satu perusahaan atau beberapa perusahaan itu IPO di bursa efek masih di bawah atau tidak dari awal yang ditentukan, tidak dari awal periode yang ditentukan. Contoh kayak gini, di sini tahun 2020 dimulai periodenya, dan tahun 2024 itu akhir periodenya yang digunakan dalam penelitian. Tapi kebetulan ada beberapa perusahaan yang dia itu IPO-nya di tahun 2022, 2023 kayak gitu. Jadi tidak dari 2020 kayak gitu, teman-teman ya. Oke, jadi bisa kita jelaskan kenapa di sini nilainya 0. Oke, lanjut teman-teman, di sini ada standar deviasinya 1604. Oke, cukup segitu aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mendeskripsikan, yang paling penting itu nilai median, maksimum, minimum, standar deviasi sama observasi kayak gitu. Begitupun dengan variabel-variabel berikutnya. Jadi teman-teman dari seluruh variabel ini bisa teman-teman jabarkan. Seperti contoh nih, nilai tertingginya 7.350 itu pada perusahaan apa, terjadinya pada perusahaan apa, periode berapa, kok bisa nilainya besar kayak gitu. Atau nilai minimumnya kok 0, itu pada perusahaan apa, pada periode berapa, kok bisa nilainya kecil kayak gitu. Atau pada financial performance kok bisa nilainya negatif. Nah, teman-teman bisa menjabarkannya kok bisa nilainya negatif, kayak contohnya karena perusahaan tersebut defisit di periode yang bersangkutan. Itu bisa salah satu menjadi penjelasan yang paling masuk akal, teman-teman ya. Oke, karena sudah ini hasil dari statistik deskriptif, teman-teman tinggal simpan saja. Cara menyimpan di sini biar aman, klik freeze. Oke, setelah diklik ini hasil freeze-nya tadi, klik name. Lanjut di sini tulis statistik deskriptif, jangan pakai spasi tapi harus pakai underscore. Oke. Tinggal di close aja karena sudah disimpan. Nah, teman-teman, sekarang yang selanjutnya adalah estimasi model. Jadi kita pengen tahu 3 model yang muncul di data ini. Karena seperti yang sudah aku katakan tadi, ada 3 model yang bisa dipilih di EViews ketika menggunakan data panel. Oke, caranya teman-teman, kita klik dulu variabel Y-nya. Nah, variabel Y-nya itu harga saham. Teman-teman sambil klik CTRL, terus klik yang lain ya. Oke, mulai dari harga saham, terus firm size untuk X1, capital struktur untuk X2, dan financial performance untuk X3. Oke, ingat sambil klik CTRL baru klik variabelnya. Oke, kalau sudah lepas CTRL-nya, tinggal klik kanan, lanjut open, lanjut as equation. Ya, teman-teman, di sini akan muncul harga saham, financial performance, firm size, capital struktur, dan financial performance. Lanjut C. Nah, C di sini namanya konstanta. Jadi teman-teman pindahkan saja konstanta ini ke bagian harga antara harga saham dan firm size. Kenapa kok dipindahkan? Karena konstanta itu biasanya berada di antara variabel Y dengan F1 kayak gitu. Jadi teman-teman kalau masih bingung, silahkan searching aja mengenai persamaan atau model persamaan regresi linear kayak gitu ya. Oke, lanjut.
Nah, di sini karena kita mau lihat model, ada 3 model cara melihat model. Klik panel option. Nah, di sini ada cross section, teman-teman pilih. Ada non, ada fixed, ada random. Kalau non itu untuk model CHEM atau common effect model. Kalau fixed itu untuk fixed effect model. Kalau random itu untuk random effect model. Jadi teman-teman klik non. Oke. Nah, oke, ini hasil dari common effect model, teman-teman. Ini hasil dari common effect model. Jadi bisa kelihatan ya bahwa data di sini variabel Y-nya harga saham. Kita menggunakan olah datanya jam sekian pada tanggal sekian. Sampelnya dari tahun 2020 sampai 2025. Periodenya 5 tahun. Cross sectionnya ada 20 perusahaan dan total balance panelnya itu ada 100 data observasi kayak gitu, teman-teman. Hasilnya untuk common effect ini ya, teman-teman, tinggal kita save aja. Klik freeze, klik name. Oke, aku singkat aja jadi CHEM, Common Effect Model. Enter, close. Oke, tinggal sisakan yang ini, jangan di close yang ini ya, teman-teman. Kita lanjut ke model yang berikutnya, yaitu Fixed Effect Model. Tinggal klik estimate. Oke, di estimate ini masuk ke panel option lagi, ganti cross sectionnya menjadi fixed effect model karena kita mau melihat fixed effect model atau FEM. Klik OK. Oke, inilah hasil dari fixed effect model, teman-teman. Yang berbeda dari mananya sih? Yang berbeda ininya doang, teman-teman. Kalau teman-teman tadi bandingkan dengan CHEM, ya. Oke, lanjut klik freeze. Klik name untuk menyimpan. Tulis di sininya FEM, Fixed Effect Model, tinggal close lagi. Lanjut estimate lagi ke panel option lagi, kita pilih random karena untuk melihat RAM, uji random effect model. Oke, inilah hasil dari uji random effect model, teman-teman. Klik freeze untuk menyimpan, klik name, RAM. Oke, close. Oke, aku close semuanya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Jadi tadi kita udah estimasi model, udah kelihatan tuh 3 modelnya, tinggal kita pilih. Nah, untuk memilih model tersebut, kita akan masuk ke video tahap 2 atau part 2-nya. Jadi teman-teman, tonton terus di part-part berikutnya sampai selesai. Oke, alasan kenapa aku membuat videonya tidak sekaligus karena biar teman-teman mudah memahami dan nggak pusing untuk memahami satu tahapan seperti itu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.